Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumawal. Selamat mendengarkan. Inilah program Inspirasi dalam 25 menit. Semoga semuanya sehat walafiat dalam lindungan yang maha kuasa, khususnya di masa peralihan menuju adaptasi kebiasaan baru. Bahwa kebiasaan baru atau new normal membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, termasuk dalam hal ketenagakerjaan, yang tidak bisa tidak terdampak langsung dari lesunya perekonomian di masa PSBB. Dalam realita kehidupan masyarakat, terdapat animo atau semangat untuk pergi bekerja. Bertebaran hashtag ayo kerja. Dan pada saat yang sama masih juga bergaung hashtag di rumah aja. Bahkan dalam bentuk himbauan hashtag bekerja dari rumah, work from home. Bagaimana sebenarnya regulasi dalam hal ketenagakerjaan? Tentu informasi paling utama adalah yang datangnya dari pemerintah. Maka kita patut bersyukur sebab saat ini kita telah terhubung secara online dengan Bapak Insinyur Rahmat Taufik Garsadi, Master of Science, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Ini harus kita syukuri karena kita akan memperoleh informasi-informasi penting dalam hal ketenagakerjaan dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan semangat untuk menjadi lebih baik. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah, Pak Ronald, para pemirsa Maestro juga. Semoga semua kita selalu diberi kekuatan untuk sehat dan tetap semangat. Amin. Yang pertama-tama Pak Taufik, sebelum kita berbincang-bincang, kami dari Maestro dan dari beberapa rekan asosiasi di ketenagakerjaan mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat. Setelah mendapatkan penugasan baru di tempat ini Pak ya. Semoga menjadi berkah Pak ya. Nah, amin. Pak Taufik, ini kita berada di masa PSBB menuju ke adaptasi kebiasaan baru. Secara umum saja Pak, kumaha nih Pak pendapat Bapak terhadap peralihan dari PSBB ke keadaan kebiasaan baru? COVID ini memang belum ada vaksinnya, belum obatnya. Dampak COVID ini tidak hanya di kita sendiri di seluruh dunia ya, di seluruh dunia. Semua orang otomatis harus bisa bersaing untuk bisa bertahan. Nah, tentunya bagaimana untuk bisa bertahan, ya intinya harus kita tingkatkan produktivitas kita yang selama ini kurang mungkin ya. Kemudian yang kedua, kreativitas. Dan tentunya tetap menjaga agar bisa sehat. Itu mungkin. Iya Pak. Kalau kita melihat, karena kalau tanpa itu, sudah kita pasti tersisih. Menarik kali istilah Pak Taufik, kita harus melawan sekaligus bersahabat dengan COVID ini ya Pak ya? Ya, artinya betul. Gimana nih Pak? Artinya kita jangan paranoid ya, diam. Iya. Yang penting kita 3M, mencuci tangan, masker, konsisten memakai masker, dan menjaga jarak. Iya. Itu saja yang harus kita lakukan. Iya. Dan hasil penelitian dan kajian dengan melakukan 3 hal itu, maka 90% akan terjaga. Amin. Kaitannya dengan kondisi sekarang yang mungkin di luar prediksi, ternyata penularan itu lebih banyak dilakukan di ruang kerja yang harus kita antisipasi. Sehingga bagaimana untuk mencegahnya? Otomatis kalau di ruangan ya kita jaga ventilasi, kemudian juga jaga jarak, dan yang ketiga intensitas selama kita berkumpul. Kasus-kasus yang terpapar itu biasanya sekarang marak di ruang-ruang kerja,
di pertemuan-pertemuan yang tidak memperhatikan ventilasi, kemudian tidak memperhatikan waktu. Durasi Nah, ini ya. durasi, Iya. kadang-kadang orang lupa gitu ya. 2 jam, 3 jam rapat karena berdiskusi rame, apalagi saling gontok-gontokan. Nah itu, Iya, serba salah ya Ya. Pak Taufik ya. Di satu sisi kita harus mengurangi pergerakan orang, meminimalisir durasi pertemuan agar menghindari penyebaran COVID, tapi di satu sisi lain kita dituntut produktivitas ya. Harus tetap bekerja, harus berkumpul, harus bersilaturahmi, harus berkoordinasi. Ya kumaha nih Pak? Bagaimana Pak? nah itu kembali tadi kita harus punya ilmunya. Kita maksimalkan, optimalkan media yang ada. Intinya Tentunya kreativitas yang bisa kita lakukan, bagaimana bisa membaca pasar, bagaimana membaca kebutuhan, dan itulah biasanya para pengusaha yang bisa maju, karena dengan memanfaatkan situasi ini tentunya banyak juga perusahaan itu malah lebih produktif, malah lebih lebih berkembang. untung gitu ya. Baik. Nah, Pak Taufik, di Jawa Barat ini kan dikenal sebagai daerah penyokong utama dari ibu kota negara. Di Jawa Barat ini banyak industri berskala dunia maupun skala nasional. Kalau di bidang retail, ada retailer yang multinasional, ada nasional, dan ada yang lokal. Itu ada semua di Jawa Barat. Nah, secara Ya. ringkas Pak, bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini terhadap ketenaga kerjaan di Jawa Barat, khususnya sejak Maret 2020 ini, Pak? Dampaknya sangat berat, karena Jawa Barat ini industrinya memang manufacturing kita itu hampir 20% lebih lah di Indonesia. Contohnya memang di industri otomotif, industri elektronik, industri garment dan sebagainya. Iya. Tapi ketergantungan industri ini keluar sangat besar. Bahan bakunya sebagian besar diimpor. Manakala terjadi sesuatu seperti di awal Cina mungkin ya, Iya, betul. yang sumber bahan baku kita sebagian besar dari Cina berhenti, ya sudah, kita nggak punya bahan baku. Iya, ya. Demikian juga di pasar. Saya lihat data di Kanwil Bea Cukai sudah kelihatan barang modal kita, barang bahan baku kita sangat anjlok gitu ya. Iya, iya. Kemudian ekspor juga sangat anjlok. Demikian juga untuk pasar, terutama untuk TPT ya, tekstil, produk turunan tekstil ya, Iya, iya. garment dan sebagainya. Manakala di awal-awal PSBB, kan outletnya semua tutup. Iya, Jual iya. kemana? Itu sangat terdampak. Iya. Nah, otomatis tenaga kerja juga berdampak. Yang by IHS yang terdampak itu lebih dari 111.000. Banyak sekali ya. Yang dari 111.000 ini 80.000 dirumahkan dan 18.900 itu di PHK. Itu yang by address Iya, iya. yang sudah jelas gitu ya. Tetapi kemarin saya mendapat data dari Bu Menteri, Bu Ida, Bu Menteri Tenaga bahwa Jawa Barat itu yang terdampak itu lebih dari 340.000 atau sekitar 15% dari tenaga kerja formal kita. Luar biasa, mengerikan. 15%. Ya, Pak Taufik, dalam ketenaga kerjaan itu kan ada dua stakeholder besar, ada pekerja, ada pengusaha. Dua hal yang harus dilihat secara seimbang. Nah, Kementerian Tenaga Kerja kalau di Jawa Barat yang Bapak pimpin ini sudah merilis program melindungi keselamatan pekerja sekaligus menjaga kelangsungan bisnis. Kalau tidak salah itu sebagai upaya untuk mewujudkan tatanan kenormalan baru ketenaga kerjaan. Nah, ini istilahnya bagus sekali. Tatanan kenormalan baru ketenaga kerjaan. Maksudnya ini bagaimana, Pak? Kami mengacu ke edaran Menteri Tenaga terkait dengan pembukaan kembali ya. Iya, iya. Kemudian juga dari Pak Gubernur melalui gugus tugas bagaimana industri ini dibuka secara bertahap dari mulai industri, kemudian pertokoan, dan yang sekarang sedang digarap itu pariwisata. Iya. Nah,
bagaimana kita menjaga kepercayaan di buka ini, tetapi tetap bisa sehat. Nah, kita tidak mau seperti kejadian ada di Jawa Timur. Bayangkan satu perusahaan yang luar biasa besar, berapa ribu gitu karyawannya, Betul. harus ditutup. Berhenti produksi. Iya, bayangkan ada 2.000 yang di dalam satu lokasi, itu kan kontak eratnya sangat banyak. Betul. Dari satu orang menyebar ke beberapa orang, itu yang kita takutkan. Nah, yang kita lakukan adalah kita mempunyai sesuai dengan surat edaran, baik dari Pak Ibu Menteri maupun Pak Gubernur, kita mengajak seluruh pimpinan perusahaan bersama pimpinan unit kerja serikat pekerja untuk sepakat membuat ditandatangan, yaitu untuk menerapkan protokol COVID. Ini harus sepakat antara perusahaan dengan pekerja. Kalau tidak sepakat, nanti tidak ada komitmen. Nah, ini komitmen ini harus dibangun. Kemudian yang kedua, perusahaan wajib menyediakan sarana dan prasarana protokol COVID, baik di pabrik, baik termasuk di Jogja kan saya lihat kita harus cuci tangan, segala macam. Nah, itu wajib, kalau tidak ya resikonya sangat tinggi. Kita mempunyai pengawas yang mereka periksa kan norma kerja. Nah, itu dia. Norma K3 ini kan protokol COVID. Iya. Nah, itu dia Pak Taufik. Nah, Bapak kan pasti Bapak paham sekali bahwa saat ini para pelaku usaha itu sedang konsentrasi penuh untuk memastikan jalannya roda industri lah. Semua konsentrasi ke situ. Nah, dengar-dengar ada kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat akan melakukan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja. Pasti ini bagus juga maksudnya. Pasti niatnya baik. Nah, kalau boleh tahu Pak, sekedar dirilis, punten pisan, ini pengawasan apa ini Pak? Tadi, jadi norma kerja. Iya. Ada norma kerja, ada norma K3. Jadi jangan sampai justru malah kalau ini dilanggar jadi unproduktif. Justru ini untuk menunjang produktivitas ya? Iya, betul. Daripada ada kejadian misalkan aja di supermarket. Dulu saya pernah dengar di beberapa supermarket di pelayannya atau karyawan akhirnya terpapar COVID. Apa yang terjadi? Kan tutup gitu. Iya. Apalagi kalau di pabrik besar. Nah, kita menerapkan di sana, termasuk memperlakukan bagaimana kalau yang wanitanya hamil. Iya. Dan sebagainya. Termasuk juga memang mengurangi kedekatan lah, mengurangi jarak bekerja dan sebagainya. Memang otomatis akan mengurangi produksi ya. Iya. Intensif dan sebagainya. Tapi ya itu saya kembali, orang atau perusahaan yang kreatif, orang yang bisa meningkatkan produktivitas itu akan maju. Nah, ini justru seleksi alam. Baik Pak Taufik. Intinya pengawasan itu dalam rangka menunjang produktivitas dari dunia usaha. Iya. Nah, selain kepada pekerja, ternyata pemerintah juga melalui Dinas Tenaga Kerja memberikan beberapa insentif kepada pelaku usaha. Seperti misalnya pembayaran BPJS Tenaga Kerja. Itu hanya salah satu ya Pak dari stimulus agar dunia usaha segera pulih. Selengkapnya apa saja Pak kira-kira yang sudah diberikan untuk dunia usaha sebagai insentif untuk menggelorakan kembali industri ini Pak? Memang relaksasinya hampir semuanya dari pusat. Iya. Termasuk tadi terkait dengan keringanan BPJS ya. Iya. Kecelakaan kerja. Kemudian juga jaminan kematian, ada keringanan. Kemudian juga ada
penundaan jaminan pensiun kalau tidak salah 30% dan bisa dibayar di bulan Oktober. Itu memang dari pusat. Kemudian juga kaitan dengan listrik, beban listrik juga ada keringanan ya untuk industri ya. Dan itu diajukan oleh industri ke PLN. Namun yang lebih banyak yang terkait dengan dinas tindak mungkin. Iya. Dinas SDM. Betul Pak. Nah khusus untuk kemudian yang insentif yang lainnya tentunya yang paling heboh ya kemarin ya. Nah itu buat karyawan. Ya. Iya buat karyawan ya. Ini memang lagi hot news ini di pemberitaan lagi hot news. Ada rencana untuk memberikan insentif kepada karyawan dengan kualifikasi tertentu 600.000 sebulan. Wow, lumayan ini Pak ya. Nah ini sekaligus saja Pak pada kesempatan yang baik ini. Siapa yang berhak menerima insentif ini dan mulai kapan sampai kapan Pak? Ya, jadi Pak Jokowi pemerintah kita ini kan sudah memberikan insentif atau bansos hibah yang cukup luar biasa dari yang mulai miskin ya. Iya. Kemudian kedua yang bekerja, prakerja itu. Kemudian yang ketiga, ini. Jadi intinya yang 600.000 per bulan itu adalah apresiasi pemerintah kepada pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS. Iya. Jadi insentif ini karena apresiasi, karena sudah mau mempercayakan jaminan sosialnya ke BPJS. Nah, sehingga otomatis adalah yang berhak menerima insentif 600.000 per bulan itu yang rencananya harus masuk bulan Agustus ini. Selama kalau tidak salah selama 4 bulan ke depan adalah karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS dengan pendapatan di bawah 5 juta. Kalau di atas 5 juta itu nggak diberi insentif ya Pak ya? Iya. Nah ini makanya saya juga dinas tenaga kerja hanya sebagai istilah Bu Menteri itu ngeprak lah. Jadi pendorong perusahaan-perusahaan untuk segera mendaftarkan. Iya. Karena waktunya terbatas, juga dibatasi dengan jumlah uang. Iya. Nah, jadi siapa saja yang cepat bisa merespon, mendaftarkan rekeningnya ke BPJS, otomatis nanti akan yang mendapat 4 bulan. Iya. Gitu. Kabar baik ini buat para pekerja yang saat ini memang sangat terdampak oleh kondisi seperti saat ini. Dan kabar baik juga bagi rekan-rekan di industri untuk segera mendaftarkan rekan-rekan yang berhak mendapat insentif ini. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Taufik tadi. Nah, Pak Taufik, di masa terbatas seperti saat ini kan sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ada saja alasan untuk berdiam. Ada juga alasan untuk tetap giat dan produktif. Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, gimana Pak? Saran Bapak secara umum kepada rekan-rekan yang sedang bekerja dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang serba sulit sekarang. Sehingga otomatis dengan mungkin juga pendapatan berturun dan sebagainya, kita harus kreatif dan rajin mencari tambahan atau mengurangi beban biaya kita. Kalau misalkan yang biasanya kita mencuci ke orang, ya cuci sendirilah. Iya. Atau yang punya halaman gitu ya, halaman lebih sedikit, kita bisa bertanam sayuran di rumah dengan
Nah itu kreatif bagi yang tinggal di rumah, karena kan misalnya sekarang shift ya. Iya. Nah pada saat di rumah ya cari kegiatan yang bisa minimal untuk diri sendiri atau kalau bisa menghasilkan. Iya. Nah untuk menghasilkan sekarang kan ilmunya mudah sekali. Bisa tinggal buka Mbah Google. Iya. Kita coba-coba kreatif sedikit. Kita buka jejaring. Jejaring Betul. itu tidak hanya online. Kita punya teman. Kamu butuh ini nggak? Dan saya lihat teman-teman saya yang ada juga yang di PHK kan gitu. Bikin kue, bistik, segala macam ya. Iya. Kamu beli dong. Ya, kan orang pada ngerti. Betul. Jadi istilahnya saling berbagi lah. Activity itu ternyata itu ekonomi rakyat yang lumayan. Apalagi sekarang Pak Taufik itu banyak bertebaran itu hashtag beli punya kawan, beli produksi teman. Jadi kita sangat ini ya, apresiasi. Iya. Saling berbagi, saling menolong. Pak Ronald tahu nggak? Iya. Ekonomi kita dibangun oleh apa? Konsumsi kan? Konsumsi, betul. Nah, Ada konsumsi ini yang harus kita bangun. Makanya pemerintah sekarang, Pak Jokowi itu mendorong UMKM dan dikasih modal yang cukup besar. Silakan daftar ke pusat-pusat di dinas UMKM dan sebagainya lah. silakan berkreasi, silakan produksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ini juga banyak yang muncul. Kebutuhan-kebutuhan baru juga banyak muncul ya Pak ya? Iya betul. Modalnya kan mudah sekarang. Silakan bisa diakses dengan mudah. Inspirasi dari Pak Taufik yang kita dengarkan saat ini adalah intinya adalah ayo tidak boleh diam, tetap harus berkreasi, meningkatkan pendapatan kita, dan pada saat yang sama ayo jaga pengeluaran supaya jangan terjadi hal-hal atau pengeluaran yang tidak perlu. Dan kembangkan jaringan, kembangkan silaturahmi, karena dari situ juga kita bisa mendapatkan bukan cuma pengetahuan tapi juga pendapatan-pendapatan baru. Nah, Pak Taufik, silakan sebagai penutup ada closing statement dari Pak Taufik untuk pendengar dimanapun berada agar tetap semangat di masa yang seperti saat ini. Silakan Pak. Tentunya yang paling utama kita dulu menjaga kesehatan. Harus kita sehat dulu, baru bisa bekerja atau bersaing dengan yang lain. Sesuai dengan visi dan misi Pak Gubernur Jawa Barat ya. Iya. Jabar juara lahir dan batin. Masyarakat Jawa Barat ini luar biasa kreatif. Pasti dengan kreatif yang ada kita akan keluar sebagai pemenang melawan pandemi COVID-19 ini. Itu mungkin Pak Ronald. Hatur nuhun pisan Bapak. Sama-sama semua kita doakan sehat dan cobaan ini segera Allah angkat khususnya di bumi Jawa Barat. Amin. Demikian Pak Taufik, hatur nuhun pisan ya. Sama-sama Pak Ronald. Demikian bincang-bincang inspiratif dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Bapak Rahmat Taufik Garsadi. Semoga 25 menit ini membawa manfaat, membawa kebaikan buat kita semuanya, bukan hanya sebagai pengusaha, bukan hanya sebagai tenaga kerja, tapi sebagai masyarakat pada umumnya. Keep healthy, keep strong, and creative. Tetap semangat, tetap kuat, dan kreatif dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Saya Ronald Kumowal di Bandung. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.